kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asih menjadi sorotan publik seusai berdebat dengan Menteri Agraria. Kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Sosok Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Arsin kini bak menghilang di telan bumi. Oknum Kepala Desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang. Polemik pagar laut di Tangerang pelan-pelan menguak banyak peristiwa yang bisa dibilang jauh di luar batas normal pemikiran manusia. Di tengah proses pembongkaran pagar bambu, muncul juga fakta yang turut terbongkar. Ya, bahwa laut di sebelah utara Tangerang itu ada yang punya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN sebelumnya menyebut bahwa kawasan laut itu punya sertifikat, mulai dari hak guna bangunan atau HGB hingga hak milik atau SHM. Meski dalam keterangan Menteri ATR pada rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, tidak semua wilayah yang dipagari terdapat sertifikat di atas laut. Tentu saja upaya Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang membuka tabir pemilik lahan yang dipasangi pagar laut patut diapresiasi. Nusron juga sudah membatalkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di area tersebut. Meskipun jumlahnya masih sedikit jika dibandingkan dengan total 213 sertifikat yang belum dicabut. Meski demikian, tetap tak bisa dipungkiri bahwa negara melalui Kementerian ATR BPN atau struktur di bawahnya sepanjang tahun 2022 hingga 2023 menerbitkan sertifikat HGB untuk 263 bidang dan SHM sebanyak 17 bidang. Sertifikat HGB didominasi oleh perusahaan konglomerat pengembang. Adapun untuk SHM dimiliki perorangan. Dan ini tetap menjadi catatan yang harus segera diselesaikan. Pertanyaannya, bagaimana bisa sertifikat HGB dan SHM yang diterbitkan untuk pemanfaatan dan kepemilikan area tanah dapat hadir untuk kawasan laut? Jika wilayah laut yang sudah jelas tak boleh dimiliki perorangan saja bisa terjadi, maka akan menjadi wajar jika praktik pencaplokan tanah oleh mafia marak terjadi di Indonesia. Kasus di Tangerang ini tentu saja bukan satu-satunya. Mungkin ada puluhan atau bahkan ratusan kasus di tempat lainnya. Salah satunya di Desa Pemutaran, Buleleng, Bali, di mana tanah negara seluas 50.000 meter persegi juga telah dikuasai oleh sekelompok orang tanpa hak yang sah. Fenomena serupa juga terjadi di Lombok dengan ribuan meter tanah pesisir yang dikuasai oleh sejumlah korporasi besar. Hal ini menunjukkan bahwa pencaplokan tanah negara sudah menjadi isu sistemik, bukan sekedar insiden sesekali saja atau insidental. Menurut data yang dihimpun oleh Advokat Pembela Tanah, Air atau APTA, kasus serupa telah terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Mafia tanah atau korporasi dengan kekuasaan finansial dan koneksi politik berhasil meraup keuntungan besar dengan cara merampas lahan negara. Di banyak daerah, masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut atau pertanian terpaksa kehilangan akses terhadap tanah yang seharusnya menjadi hak mereka juga. Sekali lagi, kasus sertifikasi laut di Tangerang sangat jelas merupakan praktik melawan konstitusi. Sayangnya, kasus yang terang benderang melawan hukum itu lambat dalam pengungkapan terkait siapa sebenarnya otak di balik itu semua. Sejauh ini pemegang otoritas, dalam hal ini Kementerian ATR BPN, sudah memberikan sanksi kepada 8 pegawai yang diduga terlibat dalam penerbitan sertifikat di atas laut itu. 6 dipecat dan 2 disanksi berat. Pertanyaannya, pemilik sertifikatnya gimana?
Jangan sampai ketika pagar selesai dibongkar, kasus ini juga dianggap beres, alih-alih melakukan penegakan hukum. Publik belum melihat adanya kemauan penegak hukum untuk membawa kasus itu ke ranah hukum. Padahal bukti permulaan sudah cukup kuat, yakni terbitnya sertifikat HGB dan SHM bukan untuk bidang tanah, tetapi untuk kawasan laut. Wajar jika publik bertanya, ada apa dengan penyidik dan penegak hukum kita? Jika kasus laut di Pagari terus dibiarkan mengambang, bisa hilang kewibawaan negara di mata rakyat. Rakyat akan berbondong-bondong mendatangi kantor BPN guna mengajukan SHM atau minimal HGB untuk laut yang diakui adalah miliknya. Makin menjadi jugalah akhirnya keanehan di negeri ini jika hal tersebut terjadi. Karena itu, masyarakat harus mengawal ketat kasus tersebut agar tak masuk angin di tengah jalan. Apalagi perkara ini menyeret nama-nama besar konglomerat dan juga pejabat dari level desa hingga tingkat kementerian. Bahkan, ada beberapa pihak yang menyinggung soal keterkaitan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang dinilai perlu dimintai keterangan. Mengaitkan Jokowi, tentu hal ini berkaitan dengan peristiwa ini terjadi di masa kepemimpinannya. Belum lagi jika mengacu pada status PSN pada PIK 2 yang diberikan pemerintahannya turut menjadi sorotan publik. Ya, kisruh pagar laut memang sering dikaitkan dengan proyek milik konglomerasi properti Agung Sedayu Group milik Aguan. Selain menyeret nama besar, sejumlah pihak telah melaporkan kepala desa dan pejabat daerah terkait kegiatan ilegal tersebut. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI misalnya, telah membuat laporan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala desa dan pejabat daerah dalam perizinan lahan pagar laut di kawasan Tangerang kepada Kejaksaan Agung atau Kejagung. MAKI menduga telah terjadi korupsi dalam proses penerbitan SHGB maupun sertifikat hak milik dalam sejumlah bidang tanah di lokasi berdirinya pagar laut sepanjang 30,16 km itu. Tentu ini sudah masuk dalam konteks pidana. Nah, yang menarik jika bicara soal oknum, kini Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Bapak Arsin, dikabarkan menghilang dan sulit dihubungi. Siapa Pak Arsin ini? Nah, Pak Arsin ini sebelumnya terlibat perdebatan dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengenai status lahan pagar laut di wilayahnya, di mana Arsin mengklaim bahwa lahan pagar laut di Kohot dulunya adalah daratan empang yang kini mengalami abrasi. Karenanya, menurut Arsin wajar jika ada sertifikatnya. Kalau yakin, kenapa mesti menghilang dan sulit dihubungi Pak Arsin? Padahal publik butuh kesaksian lanjutan dari Pak Arsin. Ada yang bilang beliau sedang diperiksa Kejaksaan Agung. Tetapi pihak Kejagung sendiri menyebut belum memeriksa Kades Kohot itu. Jadi pertanyaannya, beliau ini kemana? Entahlah ya. Terlepas dari intrik dan drama, tentu yang paling utama adalah proses hukum harus berjalan tanpa kompromi, dengan sanksi yang berat bagi para pelanggar. Khusus kasus di Tangerang ini, kita berharap dalang pemagaran dan pencaplokan lahan harus segera ditemukan. Pagar boleh dibongkar, sertifikat juga boleh dicabut, tetapi pelaku harus tetap diusut. Memang mungkin pagar laut bisa tumbang, kasus jangan sampai mengambang. Pelaku tak boleh sampai lolos dari jerat hukum di Indonesia, karena ini masalah wibawa negara dan logika publik yang kini terkesan cedera. Usai pencaplokan tanah kemudian laut, bisa saja nantinya kawasan udara kita pun ada yang pegang HGB dan SHM-nya. Akan sangat lucu kalau nantinya bernapas pun harus berbayar karena wilayah udara sudah dikuasai dan diberi sertifikat. Gimana menurut kawan-kawan Gemapos? Ada apa kira-kira dengan kasus ini? Kenapa terkesan lambat? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar.
Jangan lupa like dan subscribe YouTube Gema Pos. Terima kasih dan sampai jumpa.